Remong kali ini saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Oke, mari kita mulai dengan sebuah cerita yang luar biasa. Bayangkan ini, seorang nenek usia 65 tahun divonis dokter umurnya tinggal hitungan minggu. Tapi nyatanya, beliau nggak cuma bertahan, tapi malah hidup sampai 31 tahun lagi. Rahasianya apa coba? Ternyata sesederhana perubahan pola makan. Nah, pemulihan ajaib si nenek ini jadi pemicunya. Kisah ini memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau perubahan pola makan bisa punya dampak sedahsyat ini, kenapa ya dunia kedokteran modern sepertinya nggak menjadikannya senjata utama untuk melawan penyakit? Dan ini bukan cuma teori atau kebetulan loh. Para perintis seperti Dr. Dean Ornish, lewat pemindaian berteknologi tinggi, berhasil membuktikan kalau perubahan gaya hidup yang sederhana justru bisa membalikkan kondisi penyakit jantung. Sesuatu yang seringkali nggak bisa dicapai oleh operasi dan prosedur medis yang super mahal. Fakta ini kan jadi bikin kita mikir lebih dalam ya. Kalau ternyata banyak penyakit mematikan bisa dicegah atau bahkan dibalikkan, ini jadi menimbulkan pertanyaan krusial. Sebenarnya, apa sih yang bikin kita meninggal? Apa benar-benar karena tua? Nah, disinilah poin kuncinya. Gagasan bahwa kita meninggal karena tua itu ternyata cuma mitos. Kita itu meninggal karena penyakit. Dan sebagian besar dari penyakit-penyakit itu sangat erat kaitannya sama gaya hidup kita sehari-hari. Coba deh lihat kontras yang luar biasa ini. Sebuah studi autopsi membandingkan populasi di Amerika dan Uganda. Hasilnya, orang Amerika mengalami serangan jantung 136 kali lebih banyak. Angka ini bukti telak yang menunjuk langsung ke satu hal, perbedaan gaya hidup. Ini nunjukin kalau kesehatan kita itu bukan takdir yang ditulis di gen kita. Ternyata di mana kita tinggal dan bagaimana kita menjalani hidup itu punya peran yang jauh lebih besar dalam menentukan risiko kita kena penyakit kronis. Merespons hal ini, American Heart Association sampai merilis panduan yang namanya Simple 7, 7 rekomendasi sederhana untuk jantung sehat. Isinya ya hal-hal umum, jangan merokok, olahraga, makan sehat. Pertanyaannya, seberapa banyak sih orang yang benar-benar melakukannya? Jadi, sebuah survei dilakukan ke hampir 2.000 orang. Para peneliti ini mencari tahu siapa aja sih yang memenuhi target-target kesehatan dasar ini? Coba kita resapi baik-baik angka ini. Dari hampir 2.000 orang yang disurvei, cuma ada satu individu yang berhasil memenuhi ketujuh target tersebut. Cuma satu orang. Hasil yang mengejutkan tadi memunculkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau buktinya sejelas itu, dan panduannya sesederhana itu, kenapa hampir nggak ada yang berhasil? Kenapa pendekatan berbasis gaya hidup ini seolah jadi titik buta dalam sistem pengobatan modern kita? Jawabannya, ternyata soal insentif. Ada keuntungan finansial yang sangat besar dari promosi pil dan prosedur medis. Tapi ya, nggak ada keuntungan yang sama dari promosi ubi jalar atau brokoli. Akar masalahnya ada pada model yang disebut fee for service. Artinya, dokter dan rumah sakit itu dibayar untuk setiap tindakan dan resep yang mereka berikan, bukan berdasarkan seberapa sehat pasien mereka. Jadi sistem ini pada dasarnya lebih menghargai pengobatan daripada pencegahan. Inilah titik buta sistemik yang sangat kuat. Ini memaksa kita untuk bertanya kan, sebenarnya sistem ini dirancang untuk apa sih? Untuk menciptakan kesehatan atau sekedar untuk mengelola penyakit? Oke, melihat semua masalah sistemik ini mungkin bikin kita jadi pesimis. Tapi, tunggu dulu. Inilah bagian terpentingnya. Kekuatan terbesar untuk berubah itu ternyata bukan ada di tangan sistem, tapi di tangan Anda sendiri. Kita nggak perlu nunggu sistemnya berubah, karena tubuh kita punya kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Proses penyembuhan itu bisa dimulai begitu kita berhenti melakukan hal-hal yang merusak. Selebihnya, biarkan mekanisme alami tubuh kita yang mengambil alih. Bahkan, studi terobosan oleh Dr. Ornish menunjukkan bahwa gaya hidup sehat benar-benar bisa membalikkan penuaan di tingkat sel. Di kelompok yang hidup sehat, telomer, yaitu pelindung DNA kita, bukan cuma menyusut lebih lambat, tapi justru jadi bertambah panjang. Luar biasa kan? Dan ternyata nggak ribet kok. Cukup dengan menerapkan 4 faktor sederhana ini saja, kita bisa menghilangkan sebagian besar risiko terkena penyakit-penyakit pembunuh yang paling umum. Dampaknya gede banget. Potensinya bisa menghilangkan lebih dari 90% risiko terkena diabetes, dan secara dramatis mengurangi risiko serangan jantung, stroke, bahkan kanker. Nah, inilah kesimpulan utamanya. Sebuah pertanyaan yang memperdayakan kita semua untuk mengambil kendali atas kesehatan kita sendiri. Jika tubuh kita punya kekuatan sehebat ini untuk menyembuhkan dirinya, pertanyaannya adalah,
Apa yang kita pilih untuk menjadi bahan bakarnya setiap hari, dimulai dari makanan kita selanjutnya.